dengar cerita? Siapa yang mau dengar cerita? Kalau kau ingin dengar cerita, lihat ke depan dan sambil bilang oke, bilang oke. Baik, mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk tangan untuk kita semua. Daun salam ada di Bojonegara. Yang jawab salam, insya Allah jadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, perkenalkan, nama saya Siti Nurhijajia dari Kecamatan Toko, biasa dipanggil Kak Hijab. Berdirinya Kak Hijab di sini akan bercerita tentang legenda asal-usul Ciberem. Ciberem merupakan salah satu nama sungai yang ada di Kecamatan Toko, Kabupaten Serang. Ciberem berasal dari bahasa Sunda, Ci artinya cair, berem artinya merah. Ciberem artinya air merah. Kenapa disebut air merah? Karena saat hujan turun dengan derasnya, sungai Ciberem itu warnanya berubah menjadi warna kemerahan. Kalau berdasarkan teori, karena airnya sangat banyak meluap, jadi tanah yang di bawah itu ke atas. Namun secara legenda, kenapa warna merah? Karena dahulu kala banyak ada beberapa yang melanggar pantangan di mana saat turun hujan dilarang mencari ikan di sana. Tapi karena melanggar pantangan, orang tersebut meninggal dunia karena terseret sungai yang begitu deras. Baik. Pada suatu hari, hiduplah seorang nenek. Nenek yang tua renta tinggal di gubuk, reot, 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 reot. Baik. Si nenek tinggal di gubuk yang sangat reot, sendiri saja, tanpa ada teman yang menemani, tanpa ada anak, cucu, dan suami. Si nenek juga masih menyimpan alat-alat tradisional yang ada di rumahnya, seperti sangku, kemudian salam, bubu, ya, lulumpang, dan lain sebagainya. Suatu hari, si nenek duduk tertegun di ambeng sambil berkata, seandainya cucuku masih hidup di sini, tentu aku tidak akan kesepian seperti ini. Lalu si nenek mulai lapar dan si nenek pun mengambil makanan. Dan si nenek mengambil ikan asin di salam. Salam itu adalah salah satu alat untuk menyimpan makanan yang disimpan secara menggantung dengan tujuan tidak akan dikerumuni oleh semut itu makanan. Ambil ya di salam. Ini duduk kembali. Si nenek pun mulai membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa apa sih ya, lupa? Lo mau makan doa apa ya? Ya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa bima azabana. Amin. Kita sebelum makan harus berdoa, karena itu salah satu bentuk bersyukur kita terhadap Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Lalu si nenek pun makan dengan lahapnya. Selesai makan, si nenek membaca doa Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenyang juga. Suatu ketika, setelah si nenek merasa dirinya kenyang, si nenek pergi ke sungai Ciberem hendak mencari ikan. Dan si nenek pun langsung mengambil ember, ya.
Si nenek pun mulai membuka pintu. Pintunya yang reot tentunya. Melangkahkan bajunya ke depan sambil membungkuk si nenek dan membawa ember. Aku mau pergi ke Sungai Ciberem. Sesampainya si nenek di Sungai Ciberem, alangkah kagetnya ketika si nenek melihat ada ikan yang bisa berbicara padanya, dan ikan itu berada di tumpukan sampah Sungai Ciberem. Ikan itu pun berkata, "Wahai nenek, tolong aku di sini terjebak di tumpukan sampah ini. Aku tulang manusia yang buang sampah sembarangan di sungai. Harusnya buang sampah itu di tempat sampah, bukan di sungai. Akibatnya aku tersangkut di sampah ini." Lalu si nenek pun langsung membantu ikan nila itu menyelamatkannya. "Oh baik ikan nila, aku akan menyelamatkanmu." Ambillah ikan nilanya. Si nenek memasukkan ikan nila itu ke dalam ember yang berisikan air. "Hei, ikan nila, maukah kamu ikut denganku pergi ke rumahku?" "Tentu saja, Nek, dan aku ingin tinggal bersama nenek. Aku ingin diurus sama nenek supaya aku menjadi besar." "Baiklah kalau begitu, yuk ikut nenek pulang." Nenek pun pulang membawa si ikan nila tadi di dalam ember sambil membungkuk tentunya. Nenek pun membuka pintu. Si nenek langsung memasukkan ikan nila tadi ke dalam gentong yang berisikan air. "Terima kasih nenek, aku sangat nyaman di sini. Airnya sangat bersih." "Sama-sama wahai ikan nila." Lalu hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan pun berganti bulan. Si nenek merawat ikan nila itu dengan baik, memberikan makan setiap hari, sampai pada akhirnya ikan nila itu berubah menjadi besar karena kan dikurus gitu ya. Karena ikan nila itu besar sehingga badannya tidak cukup, tinggal di gentong tadi, dan si ikan nila itu pun berkata dengan suara yang berat, "Wahai nenek, aku ingin pergi kembali ke Sungai Ciberem itu karena badanku sudah tidak muat nih kalau di gentong. Terus kalau di sana aku bisa berenang dengan bebas." Si nenek pun menolaknya. "Wahai ikan nila, kenapa kamu ingin kembali lagi ke Sungai Ciberem itu? Aku khawatir jika kamu pergi ke sana, kamu akan tersangkut lagi di tumpukan sampah." Ikan nila itu pun meyakinkan si nenek. "Tidak mungkin, Nek. Aku kan sudah besar, jadi aku bisa berenang lebih cepat dan kekuatanku juga lebih kuat untuk menyerobot sampah-sampah itu, Nek." "Baiklah, jika itu keinginanmu, tapi dengan satu syarat. Aku akan mengantarkanmu saat musim hujan turun, karena supaya kamu bisa berenang lebih cepat." "Baiklah, Nek." Lalu ikan nila itu pun karena sudah musim hujan itu turun, si nenek mengambil ikan nila yang ada di dalam gentong tadi ke ember yang ukurannya tentu lebih besar, ya, sambil menggunakan kekuatan yang super power untuk si nenek, karena kan saking gedenya gitu ikannya ya. Ambil ember yang lebih besar, si nenek pun menumpahkan gentong itu yang berisikan ikan nila ke dalam ember. Berat amat banget, Masya Allah, pangeran. Akhirnya si ikan nila itu pun masuk ke dalam ember, dan si nenek mulai kembali ke Ciberem, mulai pergi ya. Tentunya dengan membuka pintu. Di bawahnya sambil diseret karena memang berat sekali gitu ya. Berat amat sih, Masya Allah. Sesampainya si nenek di Sungai Ciberem, alangkah kagetnya si
si ikan nila tadi berubah menjadi manusia dewasa, manusia laki-laki. Dan manusia ikan nila itu pun berkata, "Wahai nenek, terima kasih. Engkau telah merawatku dengan baik. Sebagai ucapan terima kasih itu, akan kuberikan satu permintaan untukmu. Kira-kira apa yang menjadi keinginanmu, wahai nenek?" Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin bertemu kembali dengan cucuku yang dulu pernah mencari ikan di sungai ini. Namun saat hujan turun, saat hujan deras, dia tak pernah kembali ke rumahku. Wahai nenek, cucu yang kau maksud itu adalah aku sendiri. Dulu memang aku pernah mencari ikan di sini saat hujan turun begitu deras. Dan aku melanggar pasangan itu sehingga aku terseret arus sungai yang begitu deras dan meninggal dunia. Oh, ternyata kamu cucuku ikan nila. Si nenek saking kangennya gitu ya, memeluk ikan nila tadi, dan sampai hujan itu reda, tiba-tiba manusia ikan nila itu menghilang seketika. Kemudian si nenek pergi kembali ke rumahnya dengan wajah yang sangat kecewa. Ternyata itu cucu Abdi, Masya Allah. Di tengah-tengah perjalanan, si nenek melihat ada anak kecil laki-laki usia kurang lebih 7 tahun menangis di bawah pohon. Kenapa kamu menangis? Mana orang tuamu? Mamaku udah lama pergi meninggalkanku. Baru saja ayahku terseret sungai deras di sini. Aku takut kehilangan bapakku juga. Tong cari. Yuk, ikut nenek pulang dulu. Kita lapor ke Pak RT, Pak RW, supaya nanti kita butuh bantuan untuk mencari keberadaan bapak kamu ya, nak. Baiklah kalau begitu. Ya, si nenek dan anak kecil tadi pun pergi ke rumahnya, ke rumah si nenek tentunya ya. Sesampainya di rumah, si nenek itu lapor kepada Pak RT, Pak RW, masyarakat setempat tentang kejadian tersebut. Lalu 2 hari kemudian, mayat atau jenazah ayah anak kecil tadi ditemukan tidak bernyawa di semak-semak tumpukan sampah. Dan si nenek pun tinggal bersama si anak kecil tadi. Si nenek tidak kesepian lagi, dan anak kecil tadi dirawat dengan baik oleh sang nenek. Baik, itu saja cerita hari kita kasih baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.